paru-paru, payudara, pankreas, juga dengan tumor-tumor yang ganas. Dan sekarang sudah kita lihat ada seorang pasien yang sedang ditreatment. Bisa dijelaskan Pak Yusuf? Ini adalah pasien nasofaring, dia kanker di hidung. Jadi ini adalah semuanya serba otomatis. Jadi dari tempat yang sudah ditentukan, kemudian dia sudah dipaskan. Lalu kalau si orang ini berubah, dia tidak akan jalan, tidak kena sasaran. Tidak akan kena. Nah, ini juga yang sangat aman, satu jenis penyinaran yang paling aman. Dia tidak menimbulkan efek mati saraf, jadi kaku, nyeri, kemudian gosong. Tapi jenis daripada alat ini berbeda dengan neutron tadi, berbeda ya? Berbeda jauh ya? Kalau neutron itu dimasukkan ke pusat tumornya. Kalau ini di luar? Ini di luar. Oke. Dan dia bergerak Mengikuti daripada operatornya? Iya. Karena misalnya dari sini sampai ke sini dia harus bergerak. Oh, jadi di sekitar hidungnya bolak-balik Ya. bolak-balik begitu ya? Apalagi kalau nasofaring, biasanya dia timbul pembesaran kelenjar di leher. Oh, di leher. Maka dia bergerak mudah. Ini tempat memang alat yang paling canggih, di alat yang memang tidak ada di mana-mana kecuali di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini. Jadi PET-CT ini memang di atas daripada CT scan, di atas daripada MRI. MRI. Dan ketika kita mendiagnosa sebuah kasus penyakit, kita lihat ada di screen, di layar, di situ bisa menjadi 3 dimensi. Bisa 3 Jadi, dimensi. posisi depan, posisi belakang, dan dari samping terlihat di situ ya. Bisa dibalik, diputar bisa. Ya, itu lagi diputar tuh gambarnya. Ya, oke, kita tanyakan ada Dr. Wu. Dr. Wu. Dr. Ya, Wu. ni hao Dr. Wu. Ya, ini bagaimana sebetulnya bekerjanya alat ini? Alat ini sangat canggih dan sangat modern karena dia bisa 3 dimensi. Nah, dulu digunakan juga alat ini untuk seperti penyakit-penyakit jantung gitu. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, sekarang di sini digunakan untuk penyakit kanker karena sangat jelas sekali kalau kanker, sehingga penyebarannya sampai di mana itu akan terlihat langsung. Jadi misalnya kanker paru sudah nyebar kemana, kita hanya paru saja yang dilihat. Penyebarannya kita tidak tahu. Kalau ini dari kepala sampai ke bawah sekali foto, kemudian bisa diputar, dilihat atas bawah, kanan kiri, itu bisa. Sehingga kalau dia ada penyebaran ke otak sudah langsung terlihat. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sehat datang ke rumah sakit ini untuk memeriksakan saya bebas kanker atau tidak, apakah bisa dilakukan? Bisa di sini. Bisa di sini dilakukan ya? Itu dengan foto ini. Dengan foto ini, dan itu terdeteksi dari semua lapisan-lapisan. Semua. Oke. Di sini dia melihat bagian nasofaring, nasofaringnya itu masih ada tumornya atau tidak, dan daerah sebelah mana adanya. Kalau yang di hidung ini sebelah mana? Ini hidung. Which side? Ini hidung. Sejika. Nah, ini dah tumornya. Sekarang kita masuk ke ruang diagnostic room. Hasil daripada alat yang tadi kita lihat. PET-CT. Ini adalah PET-CT-nya itu dalam bentuk sekarang foto. Hasil fotonya. Ya. Nah, Yang sudah ditandai di sini mana kankernya. Ini adalah foto livernya. Sini kanker livernya sudah menyebar kemana. Gitu. Oh, ini yang kuning-kuning ini apa ini sebetulnya? Yang kuning ini yang kankernya. Nah, titik ini yang mereka berikan semacam radiasi gitu ya. Dan radiasi itu hebatnya tidak menimbulkan rasa sakit, tidak gosong, tidak menimbulkan tidak ada efek apa-apa. Dan ini termasuk yang aman.
Itu menjadi sebuah hal yang menakjubkan buat dunia kedokteran kali ya. Betul. Dan ini baru tahun 2003. 2003 ini. Kita sudah lihat di Guangzhou teknologi yang sangat canggih, dan pertanyaannya adalah bagaimana teknologi ini bisa diterapkan antara barat dengan timur. Kemungkinan untuk diterapkan di Indonesia seberapa besar? Ya, harapan sih kita mengharapkan sangat besar. Tapi kalau dengan peralatan, kemungkinan itu adalah menggunakan biaya yang sangat besar, untuk sementara tidak mungkin bisa dilakukan. Terapi kami di sini pada dasarnya menggunakan kombinasi antara obat-obatan tradisional yang kita masukkan dengan cara infus maupun dengan oral medicine, juga dengan terapi medis dan akupunktur. Sistem pengobatannya sudah bisa dilakukan di Sukabumi. Mudah-mudahan kita berdoa dengan demikian bisa memudahkan semua permasalahan penyakit yang ada di Indonesia tentunya ya Pak Yusuf ya. Oke, ini dokter-dokter yang menemani saya dari tadi gitu, dan kita mengucapkan Gong Xi Fa Cai. Happy New Year. ya. Seperti janji saya di awal, sudah sampai ke sebuah tempat, yaitu kita melihat bagaimana pembiakan natural killer cell ternyata berdampak positif terhadap sistem kekebalan tubuh yang memang diambil dari sel darah kita sendiri. Dan sekarang kita berada di Guangzhou Hongyang Biotechnology Corporation. Di sini kita akan melihat bagaimana di dalam sebuah laboratorium sel yang memang berasal dari dalam diri kita sendiri, dalam darah kita, dikembangbiakan dan setelah itu dimasukkan kembali dan membuat sebuah antibodi yang baik di dalam tubuh kita secara berlipat ganda. Tapi untuk lebih jelas lagi bagaimana sistem pembiakannya, ikuti saya terus karena saya mau masuk ke dalam. Oke? Ya, sekarang di belakang saya dengan Pak Yusuf dengan juga Mr. Cloud di sini laboratorium di mana pembiakan sel daripada natural killer cell. Jadi memang betul-betul tempat ini sangat steril, tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, harus dengan baju-baju khusus dan orang-orang tertentu. Karena di dalam sini laboratorium itu memang membuat pembiakan sel yang masih hidup, jadi memang betul-betul tidak boleh terkontaminasi dengan di luar gitu Pak ya. Sangat steril. Sangat steril. Oke, kalau begitu nanti kita bertiga untuk bisa melihat, tapi hanya di belakang kaca saja untuk melihat proses yang terjadi, gitu kali ya. Baik, kalau gitu kita lihat sekarang aja. Ya, saya penasaran, pasti asik sekali. Mr. Cloud, show me the way. Autologous Natural Killer Cell Therapy adalah sebuah terapi menggunakan darah pasien untuk membentuk natural killer cell dan disuntikan ke tubuh pasien kembali untuk melawan sel kanker. Dalam beberapa tahun terakhir, strategi penyembuhan kanker berkembang sangat pesat. Terapi yang dapat melawan kanker dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian menyebutkan natural killer cell paling kuat dan paling efektif berfungsi sebagai imunologi dalam tubuh. Sebenarnya tubuh kita juga menghasilkan natural killer cell, tapi jumlahnya sedikit, sehingga tidak cukup kuat untuk melawan kanker. Tapi dengan terapi ini, jumlah natural killer cell dalam tubuh meningkat pesat 10 kali lipat dan bisa meningkatkan harapan hidup. Natural killer cell therapy dapat menyembuhkan berbagai jenis kanker, baik pada orang dewasa maupun anak-anak.
saksikan, tadi kita sudah melihat bagaimana pembiakan sel di dalam sebuah laboratorium. Ternyata ini sebuah terobosan yang baru di dalam sebuah teknologi pengobatan kanker khususnya gitu Pak ya. Dan seperti janji saya, hari ini memang selesai di sini di laboratorium untuk natural killer cell. Tapi besok saya akan jalan-jalan lagi nih sama Pak Yusuf karena iya, kita betul. harus ke pasar obat, betul di ya? pasar obat itu banyak sekali macam-macamnya. Yang aneh-aneh itu banyak di situ. Banyak, dan itu memang betul. bisa kita dapatkan berbagai macam alternatif untuk pengobatan sebetulnya ya? Ya, karena itu adalah pasar obat-obat tradisional yang paling besar yang ada Wah. di kota Guangzhou ini. Ya, jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan saya dengan Pak Yusuf di kota Guangzhou, China. Thank you for all the information. Sini. 谢谢，谢谢，谢谢。Saya dengan Pak Yusuf sudah ada di pasar Qingping, yaitu letak Guangzhou, tepatnya di jalan Lu Er San. Jadi di sini memang tempat untuk penjualan. Kalau kita lihat ya di sekeliling saya, di belakang saya ini segala macam obat-obatan yang terlengkap di kota Pak ya. Ya, terus kita bisa lihat apa nih yang ada di sekitar kita. Nih, yang seperti ini ya Pak Yusuf ya. Ini namanya Ini paisu. macam-macam loh. Apa? Ya, paisu. Ya. Paisu itu apa? Nah, paisu ini digunakan untuk membantu pencernaan, dan ini dinamakan suti. Dia bisa sifatnya untuk tambah darah. Dan ini bahan-bahannya sebetulnya bisa kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sini. Ya. Bisa juga ada binatang-binatang ya Pak ya. Nah, binatang-binatang juga ada. Tiap kantong ini lain-lain jenisnya, dan masing-masing punya nama dan khasiat tersendiri. Supaya kita bisa memilih dengan tepat sesuai kebutuhan, apa sebetulnya hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan kalau mau membeli obat-obatan secara tradisional, khususnya rempah-rempah yang terjual banyak sekali dengan huruf-huruf kanji yang sebetulnya kita kan nggak pernah tahu gitu ya, apa nama-nama yang sesungguhnya. Itu memang masing-masing punya nama sendiri. Yaitu yang tahu itu misalnya kalau di kita itu sinse. Nah, dia tahu. Tapi tidak bisa diketahui oleh orang awam. Karena untuk tanaman-tanaman begini mempunyai pendidikan tersendiri. Artinya yang perlu kita pelajari harus melalui dengan seseorang yang memang mampu untuk bisa mengetahui ini namanya apa, fungsinya apa, khasiatnya apa. Nah, itu betul. Wah, ini lucu. Apa ini Pak bentuknya Pak? Yang seperti ini apa nih? Ini adalah yang dinamakan seliao. Ini bentuknya kalau di kita kayak kunyit. Ini bisa membantu nafsu makan. Ini bisa juga untuk anak-anak atau ibu-ibu. Laki, perempuan, anak kecil. Oh, ini bisa ya? Ada juga yang buat menjaga daya tahan tubuh gitu ya, menjadi baik atau menjadi kuat tuh ada juga ya? Ada, seperti ginseng. Ini juga sama, ini bisa. Oh, ini apa nih? Ini yangsen. Ini untuk memberikan kekuatan, nambah kekuatan buat kita. Oke, jadi kalau kita lihat bahwasannya yang kemarin berhubungan dengan alat-alat canggih itu termasuk salah satu pengobatannya adalah campuran antara rempah-rempah yang memang menjadi kekayaan alam di negara China ini juga dengan teknologi daripada Barat yang memang kita sempat untuk bahas ya Pak ya? Ya, ini sebagai obat yang diminumnya. Yang diminumnya ini. Oh, jadi ada treatment yang khusus memang buat tubuh sama yang memang diminum, dikonsumsinya ya? Betul. Oke, baik. Wah, seru ya. Kita ngeliat banyak sekali. Waduh, saya aja sendirian kalau kesini pasti nggak sanggup untuk mengetahui kebutuhannya seperti apa. Mungkin ribuan jenisnya. Banyak sekali. Ya. Ah, ini yang bunganya keluar kalau musim dingin. Ya, ini nih. Ya, yang tadi betul ini satu terakhir. Ini. Ya, jadi gimana? Ini bunganya. Jadi kalau musim dingin dia menjadi ulat, kalau musim panas dia menjadi tumbuhan dan mengeluarkan bunga. Dan masing-masing punya khasiatnya.
seperti rumput aja. Rumput, kemudian keluar bunga. Ini adalah bunganya. Lucu ya. Bagus ya lihatnya. Wah, seru banget, seru banget. Nah, ini adalah tanduk rusa. Tanduk rusa udah diiris. Ini juga membantu daya kekuatan ginjal ya, untuk saraf, menguatkan saraf. Kemudian untuk seks juga. Sepertinya kalau di Cina ini kita bisa dapat berbagai macam. Dari rusa aja, dari tanduknya, bibirnya, dagunya, semuanya berfungsi. Sebenarnya kan tulangnya, semuanya ototnya, itu bisa menjadi bagian dari khasiat gitu. Apakah ini juga bisa diberdayakan dengan iklim di Indonesia yang termasuk cukup subur sebetulnya? Itu yang jadi pertanyaan kita. Karena di sini dipengaruhi oleh 4 musim. Di samping 4 musim, mereka mengadakan panennya itu juga musim tertentu. Nah, apakah sama dengan yang di kita hanya cukup 2 musim, musim panas dan musim hujan? Kita belum tahu khasiatnya apakah sama atau tidak. Ya, ini perlu sebuah penelitian yang panjang untuk bisa menemukan rempah-rempah yang berkhasiat khususnya di Indonesia. Jangan kemana-mana, ikuti terus saya Bapak Yusuf di Guangzhou, China. Kita sekarang sudah sampai di sebuah tempat yaitu Monumen 5 Kambing. Monumen 5 Kambing ini daripada kota Guangzhou gitu ya. Bisa diceritakan sebetulnya apa ini? Ya, sambil kipas-kipas. Wah, sebenarnya sih dingin ya Pak ya? Sebetulnya dingin. Cuman kita bergaya ala Cina nih. Gimana Pak? Ya, Ceritakan. kalau menurut legenda katanya ini dibuat oleh dewa. Dewa yang dulu penguasa kota Guangzhou ini. Dewanya ini mewakili dewa apa saja? Wah, kalau mewakili yang punya kota Guangzhou. Kalau dulu ini bukan kota ya, satu yang dinamakan Guangzhou waktu itu. Nah, ceritanya sih di sini tuh awalnya tuh batu yang besar, sebesar ini aja batunya. Nah, itu ada cerita seorang pencari ini kayu bakar, dia kelelahan batu ini, istirahat. Itu sore kan. Waktu pagi dia mau berangkat lagi cari kayu bakar. Kemarin saya duduk di sini, ini adalah batu, tapi kok sekarang jadi patung kambing gitu. Nah, ceritanya dewa itu pada mereka meninggalkan dunia ini, dia membuat dulu satu tanda untuk Guangzhou ini, mengukir dalam waktu satu, mengukir jadi sebuah 5 kambing. 5 kambing seperti kita ada cerita Sangkuriang kalau di Indonesia begitu ya. Betul. Jadi 5 kambing satu monumen. Jadi istilahnya itu lambang kota Guangzhou adalah kambing. Ya, lambang kota Guangzhou adalah 5 kambing. Kami berdua di sini. Wah, senang ya. Kita kemarin